Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala muallif fi kitab syarh aqidati ahli sunnah wal jamaah, bab al-wa'du wal wa'idu. Pasal tentang al-wa'du. Apa itu al-wa'du? An-nususul Qur'aniyah awis sunnah yatadammanu wa'dullahi ta'ala liman ata'ahu wa thawabu alaihi bil khairi wal jazai wal jannati. Al-wa'du artinya nas-nas Al-Quran maupun sunnah, ayat maupun lafaz hadis yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat kepadanya, diberikan ganjaran berupa kebaikan, pahala, dan dimasukkan surga. Jadi setiap nas yang berbicara tentang hal ini disebut dengan wa'dun. Ammal wa'idu, adapun yang dimaksud dengan al-wa'id, an-nusus al-Qur'aniyah awis sunnah, yatadammanu fihi wa'idun liman khalafa aw 'asa Allah azza wa jalla bil iqabi wal adabin wa adabin alimin. Nas Al-Quran maupun hadis, ayat maupun lafaz sunnah yang mengandung ancaman bagi setiap orang yang menyelisihi atau berbuat kemaksiatan kepada Allah, akan adanya azab serta siksaan yang pedih bagi mereka. Tentu saja Allah tidak akan menyelisih apa yang Ia janjikan kepada manusia. Wa ahlus sunnah wal jamaah ya'taqidu anil wa'di wal wa'idi fima yali. Ahlus sunnah meyakini tentang masalah janji dan ancaman itu, wa'dun dan wa'id itu sebagai berikut di antara keyakinan mereka. Awalan, pertama, Ahlus sunnah mengimani Al-Quran maupun hadis yang berbicara tentang wa'du dan wa'id. Mereka percaya itu dan mengimani serta menetapkan sesuai dengan apa adanya nas tersebut, tidak dengan mentakwil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ia mengampuni dan Ia mengampuni selain dosa syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah mengada-ngadakan atau berbuat dosa yang besar. Ini merupakan ancaman dari Allah. Dan Ahlus sunnah meyakini orang musyrik tidak bisa masuk surga. Pelaku kesyirikan mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak mungkin Allah mengampuni dosanya itu. Allah katakan dalam ayat yang lainnya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah telah mengharamkan baginya surga
tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang berbuat kesyirikan seperti ini di dalam neraka. Dan ini ancaman. Maka Ahlussunnah meyakini dengan seyakin-yakinnya setiap orang musyrik, setiap orang-orang yang menyekutukan Allah tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, Ahlussunnah meyakini tidak ada seorang pun yang tahu akhir kehidupan seorang hamba. Ma min rajulin ya'rifu min awakhiri hayati minad dunya. Sekalipun orang tersebut menampakkan kekufuran, boleh jadi pada akhir hidupnya dia bertobat. Sekalipun orang itu menampakkan kesolehan, boleh jadi akhir hidupnya dia itu mati dalam keadaan berbuat kekufuran. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Na'udzubillah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang berbuat dosa besar, di Ahlussunnah meyakini dia harus dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan orang mukmin diberikan tentang hukum-hukum bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Di antara bukti bahwa manusia tidak tahu akhir kehidupannya adalah hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Innar rajula, sungguh seseorang itu, la ya'malu amal ahli jannah, ada yang dia beramal dengan amalan ahli surga, fima yabdu lin nasi, menurut apa yang tampak bagi pandangan mata manusia, seolah-olah dia ini ahli surga. Wa huwa min ahlin nar, ternyata dia adalah penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu amal ahlin nari, dan sungguh ada seorang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, fima yabdu linnasi, menurut pandangan manusia apa yang tampak padanya bahwa dia ini ahli neraka. Wa huwa min ahlil jannah, ternyata dia adalah ahli surga. Seperti kisah seorang lelaki yang dijuluki Abu Khimar. Ia minum khamar, didera. Tertangkap lagi minum khamar, didera lagi. Tertangkap lagi minum khamar, didera, lalu dicaci maki oleh seseorang. Nabi mengatakan, dalam riwayat yang lainnya seseorang meminta agar Nabi membunuhnya. Tapi Nabi mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahuinya kecuali orang yang cinta kepada Allah dan cinta pula kepada Rasulnya Allah. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguh ada salah seorang di antara kalian, ia beramal dengan amalan ahli surga sehingga jaraknya dengan surga tidak ada kecuali satu hasta lagi. Tapi ketetapan Allah berbeda. Ia melakukan amalan ahli neraka di akhir kehidupannya, dia mati di atas perbuatan ahli neraka, maka masuklah di dalam neraka. Begitu sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna baina wa baina illa dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sungguh ada seorang di antara kalian beramal dengan amal ahli neraka sehingga menurut pandangan mata manusia jaraknya dengan neraka tidak ada kecuali tinggal satu jengkal lagi. Ketetapan Allah mendahulunya, ia beramal dengan amalan ahli surga, meninggal di atas amalan ini dan ia masuk surga. Jadi alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnah meyakini innamal a'malu bil khawatim. Penilaian hasil sebuah amal itu ada pada akhir hidupnya. Nabi yang mengatakan demikian dalam riwayat Imam Bukhari. Beliau mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu bergantung dengan akhir dari kehidupannya. Dia sholat sepanjang masa, tiba-tiba menjelang kematiannya dia berbuat syirik. Yang dinilai adalah perbuatan syiriknya itu. Tapi bukan berarti orang yang berbuat maksiat lalu dia berkata, maksiat saja, nanti kalau udah mau mati baru bertobat. Akhi billah, karena kita tidak tahu bagaimana kematian itu menjumpai kita, maka tidak boleh manusia bermain-main dengan masalah maksiat.
Siapa yang tahu dalam keadaan bermaksiat dia masih diberi usia oleh Allah Azza wa Jalla? Siapa yang mengetahui secara pasti bahwa dirinya akan diberi kesempatan oleh Allah bertaubat? Maka sebab itu orang yang meremehkan perbuatan maksiat dikunci mati oleh Allah hatinya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya istidraj, ujian berbuat kemaksiatan tapi tidak langsung diazab oleh Allah. Sehingga dia merasa bahwa perbuatannya ini boleh-boleh saja atau hal yang biasa saja. Kalau dia berbuat maksiat, Allah murka, pasti Allah timpakan azab kepada mereka, kata mereka. Padahal Allah telah mengingatkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak kami akan berikan istidraj kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka oleh mereka, yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi mereka tidak tahu bahwa itulah istidraj, kemudian dia dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan ragu dengan agama Allah, su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, ini karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka suatu kaum yang tidak tergesa-gesa. Mereka meyakini mereka tidak memastikan seorang pun dari kalangan hamba Allah ini yang akan masuk surga atau akan masuk neraka secara pasti kecuali dengan nas yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Mereka meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan Islam, beriman, beramal soleh, bertakwa, tidak berbuat kesyirikan, pasti masuk surga. Walaupun di antara mereka nantinya Allah masukkan neraka dahulu. Keyakinan kaum muslimin tidak memastikan si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, karena ada nas yang menjelaskan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allah hanya menyebutkan orang yang beriman secara umum. Maka Ahlus Sunnah meyakini dan menyampaikan siapapun yang beriman kepada Allah, mati dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik, Allah berikan baginya surga. Tapi tiba-tiba berkata kepada seorang, kamu ahli surga, tidak boleh. Atau berkata kamu ahli neraka, tidak boleh, kecuali ada nas atau ada hadis yang menjelaskan si fulan ahli surga. Seperti kita mengatakan Bilal ahli surga, benar. Karena Nabi SAW yang telah mengatakan kepada Bilal, amal apa yang istimewa kamu lakukan di dalam Islam sehingga aku mendengar bunyi terompamu di hadapanku mendahului masuk surga. Ini menunjukkan bahwa kalau sendalnya saja di surga, ya pemilik sendalnya akan menjadi ahli surga. Contoh hadis yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan ketika beliau berdiri di atas bukit, lalu bukit itu berguncang, lalu beliau mengatakan, uskuni ya jabal, tenang, wahai gunung tenanglah. Inna la dharika nabiyullahi wasiddiq wasyahidain awasyuhada. Beliau mengatakan, wahai gunung tenang, di atas punggungmu ini ada seorang nabi, ada orang yang siddiq, yaitu Abu Bakar. Sementara seorang disebut dengan as-siddiq pasti masuk surga. Kemudian ada dua orang yang mati syahid. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab. Disebut oleh Nabi dengan syahid. Dan kalau disebut dengan syahid oleh Nabi, pasti dijamin masuk surga. Maka kalau kita mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Fatimah di surga, nasnya jelas. Aisyah di surga dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita mengatakan kepada teman di zaman kita ini, kamu ahli surga, mana dalilnya? Yang bisa kita katakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun, dia bakal masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nara. Dan barang siapa dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan walaupun kecil, dia masuk neraka.
Kita mengatakan, kalau engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, aku berharap engkau dan aku masuk ke dalam surga. Ini yang sanggup kita lakukan. Tapi kalau kita mengatakan kamu ahli neraka, kamu ahli surga, tidak boleh. Bersumpah seseorang dengan memastikan bahwa Allah tidak mengampuni dosa seseorang saja, itu bisa menjadikan sebab orang yang mengucapkannya tidak jadi masuk surga. Nanti lain waktu kita akan bahas dalil tentang ini. Dalam kitab Tauhid dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Keyakinan yang keempat, ahlu sunnah mempersaksikan ada di antara manusia yang dipilih oleh Allah, disebutkan oleh Nabi, dijamin surga. Sebagaimana Nabi mempersaksikan, begitu pula para sahabat-sahabat yang lainnya mempersaksikan. Mereka dijamin masuk surga. Istri-istri Nabi dijamin masuk surga. Salah seorang di antara mereka yang disebut dalam hadis yang masyhur adalah Uqashah ibnu Mihsan. Uqashah ibnu Mihsan. Ketika Nabi SAW berada di depan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, ditampakkan kepadaku seorang Nabi bersamanya beberapa orang manusia yang mengikutinya. Ditampakkan lagi kepadaku seorang Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Lalu ditampakkan kepadaku satu rombongan manusia yang banyak sekali. Aku mengira dia adalah umatku, tapi Jibril mengatakan itu adalah kaumnya Musa alaihissalam. Lalu ditampakkan satu kaum yang lebih besar jumlahnya dibandingkan kaumnya Nabi Musa. Jibril mengatakan, inilah kaummu. Wa ma'ahum sab'una unas yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Bersama dengan rombongan manusia yang banyak tadi itu ada 70,000 unasun yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin. 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab. Nabi menyebutnya cuma 70.000. Dalam hadis yang lainnya, setiap 70.000 itu per orangnya membawa 70 orang. Wallahu alam bishawab. 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian, ikhwati rahimani warakumullah, para sahabat pun setelah mendengar hadis ini, ketika Nabi berbicara hadis ini, beliau masuk ke rumah. Mereka berbincang-bincang. Oh, mereka adalah suatu kaum yang tidak pernah berbuat syirik sekalipun. Kemudian ada yang mengatakan mereka itu sahabat-sahabatnya Nabi. Ada lagi yang mengatakan mereka adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga muslim, terus meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat ketaatan, kemudian dia mati dalam keadaan muslim. Setelah para sahabat memberi pinjangan ini, Nabi keluar dari rumahnya. Lalu Nabi mengatakan, innahum qaumun la yastarqun wa la yaktawun. Mereka adalah satu kaum yang tidak minta diruqyah ciri-cirinya. Tidak pula meminta diobati dengan cara kai, besi yang dipanaskan untuk menghentikan luka. Kata Nabi, mereka kaum yang tidak pernah minta diruqyah. Mereka adalah satu kaum yang tidak pernah berobat dengan kai. Mendengar ucapan ini, Uqashah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memasukkan aku termasuk golongan itu. Nabi berkata kepada Uqashah, engkau termasuk di dalamnya. Anta minhum. Betapa senangnya hati Uqashah ketika itu. Kamu termasuk mereka. Berarti Nabi mempersaksikan. Ketika itu sahabat-sahabat mempersaksikan Uqashah bin Mihsan ahli surga, bahkan masuk surga tanpa hisab. Maka berdiri pula seorang laki lalu dia berkata, ya Rasulullah, berdoalah engkau seperti engkau berdoa untuk Uqashah. Kata Nabi, sabaqakal Uqashah, kamu sudah didului Uqashah. Sudah keduluan Uqashah, kata Nabi. Nah, maka bapak saudaraku kaum muslimin rahimani, kita meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi itu hak. Ketika beliau menyebutkan sahabatnya ahli surga, ya kita mengatakan pula bahwa dia ahli surga. Ahlu sunnah meyakini orang kafir, musyrik, munafik tempatnya neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir
dari kalangannya ahlul kitab ataupun musyrik, dari kalangannya ahlul kitab dan orang musyrik. Tempat tinggal mereka neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-39 Allah mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka di dalam neraka itu kekal di dalamnya. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajidu lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling dekat dengan apinya. Walan tajidu lahum nasira, dan mereka tidak menjumpai di dalam neraka itu seorang penolong pun buat mereka. Ini yang diyakini oleh Ahlussunnah. Sehingga kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, ya kita boleh berkata, rasakan oleh dirimu azab Allah Azza wa Jalla. Bukan dimohonkan ampunan, karena Ahlussunnah meyakini tidak boleh memohonkan ampunan orang yang sudah nyata mati menjadi musuhnya Allah, yaitu mati kafir atau mati dalam keadaan musyrik. Nah, atau mati dalam keadaan munafik. Munafik, Ahlussunnah meyakini di hadapan manusia di hukum dunia dia dihukum secara yang tampak. Karena munafik itu menampakkan keislaman, dia dihukumi seperti itu. Tapi di sisi Allah, orang munafik itulah orang yang kafir karena dia menyembunyikan kebencian kepada Islam itu. Nah, makanya Allah mengatakan orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, tempatnya nanti di neraka yang paling dekat dengan apinya. Wallahu a'lam bishawab. Ahlussunnah menetapkan. Yang kelima, Ahlussunnah meyakini orang yang dipastikan ke dalam neraka tinggal di sana, maka kita mengatakan demikian. Baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Dalam Al-Qur'an Fir'aun misalnya, Allah menegaskan dia di dalam neraka. Qarun demikian pula. Istrinya Nuh dan Lut, Allah mengatakan daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Contoh wanita-wanita kafir adalah istrinya Nuh dan Lut, kata Allah. Keduanya berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh, tapi keduanya berkhianat kepada Nuh dan Lut. Maka tidak akan bisa memberikan faedah dan manfaat kepadanya sedikit apapun juga buatnya. Lalu Allah mengatakan kepadanya, masuklah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Berarti istrinya Nuh dan istrinya Lut di neraka. Anaknya Nuh di neraka. Paman Nabi SAW yang bernama Abu Talib, dalam hadis yang sahih dia di neraka. Ummu Jamil, Arwah bintu Harab di neraka. Abu Lahab, demikian pula istrinya Tabbat yada Abi Lahab wa tab, terus ini di neraka. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah di neraka, kita tidak mungkin mengatakan dia di surga. Kebalikan daripada apa yang kita sebutkan sebelumnya, yang dipastikan di dalam surga, ya dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Ahlussunnah meyakini bahwa surga tidak dipastikan kepada seorang pun walaupun amal perbuatannya baik, kecuali Allah memberikan kepadanya keutamaan dan rahmat. Maka ia akan masuk surga dengan sebab rahmatnya Allah. Nabi SAW bersabda, la yudkhila ahadan minkum amalul jannata, tidak akan dimasukkan salah seorang di antara kalian pun ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla karena sebab amalnya semata. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka mengatakan, dan tidak juga engkau wahai Rasulullah?
Qala wala ana, dan tidak pula aku, illa ayyataghammadani Allah minhu bifadlin wa rahmah, hanya saja kecuali Allah meliputi diriku dengan keutamaan dan rahmatnya. Bahkan dalam hadis yang lainnya ada seorang lelaki yang didatangkan di hari kiamat, lalu Allah memerintahkannya untuk masuk ke dalam surga dengan sebab rahmatnya. Ia mengatakan, tidak wahai Rabbku, sampai engkau memasukkan aku ke dalam surgamu dengan sebab amalku. Lalu Allah menimbang bentuk rahmat Allah, nikmat Allah berupa mata, dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang itu. Ternyata dua buah mata itu jauh lebih berat dibandingkan amalnya. Ini bukti bahwa manusia masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya ia tidak akan mensucikan salah seorang di antara kalian pun selama-lamanya dari dosa-dosanya. Akan tetapi Allah mensucikan manusia dari dosanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat yang lainnya, atau masih banyak lagi tentang hal ini, yang menjelaskan dan memastikan bahwa semua manusia itu masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita membanggakan amal perbuatan kita seolah-olah amal inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tidak. Mestinya kita meyakini amal yang kita lakukan ini berharap mendatangkan rahmatnya Allah di hari kiamat, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Karena surga itu milik Allah. Yang ketujuh, Ahlus Sunnah memastikan adanya siksa bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan, kecuali orang yang mengerjakan Ahlus Sunnah tidak memastikan, Ahlus Sunnah tidak memastikan adanya siksa bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, diancam dengan adab, kecuali orang itu pasti kafirnya. Kalau belum pasti kekufurannya tetapi dia melakukan dosa besar, masih memungkinkan diampuni oleh Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya dengan kasih sayangnya, atau dengan sebab ketaatannya kepada Allah, maka Allah mendatangkan rahmatnya. Bisa jadi Allah mengampuninya karena musibah yang telah Allah timpakan kepadanya. Karena Ahlus Sunnah meyakini musibah itu menghapuskan dosa. Atau bisa jadi penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, karena penyakit itu menghapuskan dosa. Jadi kita tidak boleh mengatakan si bulan ini matinya karena sebab dosa-dosanya ini, maka dia akan masuk neraka. Matinya karena sebab sakitnya ini, maksud saya, karena sebab sakitnya ini dan sakitnya karena sebab dosa-dosanya ini, maka dia masuk neraka. Tidak boleh. Justru bisa jadi penyakitnya itu menghapuskan dosanya. Bisa jadi demikian, dengan catatan dia masih beragama Islam. Kalau orang kafir mati dalam keadaan sakit, itu bukan pengampunan dosa. Kalau seorang mukmin, ma min musibatin asaballahu 'alal abdi, tidak sebuah musibah pun yang Allah timpakan kepada seorang hamba, melainkan musibah itu illa yukafiru min dhunubi, menghapuskan dosa-dosanya. Hatta laqiya rabbahu laisa indahu dzanbun, sehingga ketika kalau nanti dia bertemu dengan Rabbnya, tidak tertinggal satu dosa pun buatnya, tinggal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ibadi, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku alladzi asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfirud dzunuba jami'a, dia mengampuni segala macam jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ini nasihat buat kita selama kita masih hidup di kehidupan dunia ini, lalu kita pernah berbuat maksiat di masa yang lalu, bertaubat kepada Allah. Dengan catatan sebelum nyawa sampai di kerongkongan,
Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa hamba itu belum sampai di kerongkongannya, belum sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis yang lainnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam tatlu syams min maghribiha. Senantiasa Allah akan menerima taubat seorang hamba selama matahari itu belum terbit dari tempat tenggelamnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap makhluk itu ada batas usianya. Nabi pun demikian, malaikat juga, jin apalagi, binatang demikian. Tidak ada yang luput solehnya maupun taatnya. Setiap yang memiliki nyawa itu pasti berujung dengan kematian. Tidak mungkin tidak. Adapun keyakinan orang mengatakan, sebagian orang sufi beranggapan guru mereka itu kalau meninggal sebenarnya bukan mati, tapi mereka itu mencapai tingkat yang tertinggi. Suatu saat nanti mereka akan kembali lagi. Ini keyakinan batil. Ada jamaah yang di masa lalu disebut dengan Darul Arqam. Sekarang masih ada, cuman mereka tidak menampakkan nama mereka, yang berkembang pesat di Malaysia. Mereka ini meyakini, secara garis besar mereka meyakini bahwa ketika pemimpin mereka, si Buya Ashari itu kalau saya tidak salah namanya, ketika dia meninggal dunia mereka meyakini itu tidak mati. Sampai mereka, istrinya mengatakan barang siapa meyakini bahwa buyanya ini mati, dia telah kufur. Padahal keyakinannya ini yang batil. Mereka meyakini bahwa dia nanti akan kembali dalam beberapa hari lagi atau dalam beberapa tahun lagi. Ini udah tahunan ini, ikhwan, enggak kembali juga ternyata. Ini karena kebodohan mereka tidak memahami firman Allah Azza wa Jalla, likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada batas usianya. Kalau batas usia itu telah datang menjumpai manusia ajalnya, tidak bisa diawalkan, tidak bisa diakhirkan. Sebagian orang sufi meyakini bahwa Nabi SAW tidak mati, cuman ruhnya berpisah dari jasadnya. Lalu apa namanya kalau bukan mati? Mungkin mereka menyamakan seperti Nabi Isa, beliau tidur, tidak meninggal dunia. Atau seperti manusia-manusia yang tidur, karena ketika kita bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Jadi kata mereka sepertinya Nabi itu cuma tidur saja, nanti dia akan bangun lagi, bangkit lagi. Kita katakan iya, Nabi akan dibangkitkan lagi, tapi nanti di yaumil kiamah, bukan di kehidupan dunia yang masih panjang, yang masih kita rasakan pada hari ini. Ketika semua manusia sudah binasa, kemudian ditiupkan sangkakala lagi, lalu hidup semua dan keluar dari kuburnya, saat itulah Nabi juga akan dibangkitkan kembali, menjadi saksi-saksi atas sekalian manusia yang ada. Wajibna bika ala haula'i syahida, kata Allah, dan kami datangkan engkau atas seluruh mereka ini menjadi saksi engkau atasnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka Anda lihat ada keyakinan aneh oleh sebagian orang sufi. Kalau mereka di masjid atau di rumah sambil memukul Rabbana namanya Pak ya, atau duf dipukul sambil nyanyi-nyanyi, lalu sampai kepada lafaz marhaban ya Jaddal Husain, marhaban ya Jaddal Husain, selamat datang wahai kakeknya Hasan dan Husain. Mereka meyakini itu, lalu mereka berdiri. Bapak lihat orang yang membaca salawat ini, marhaban ya Jaddal Husaini, itu mereka berdiri. Mereka meyakini Nabi datang. Ketika mereka berdiri itu keyakinan mereka Nabi datang, menyapa mereka, memasuki rumah itu, mendatangi masjid itu. Ini keyakinan yang batil. Padahal di waktu yang bersamaan, di saat yang bersamaan, mungkin saja dan sangat amat besar kemungkinannya bukan hanya satu tempat yang mengucapkan dan melafadzkan syair itu, marhaban ya Jaddal Husaini, mungkin masjid ini, masjid sana, masjid situ, terus sekian banyak masjid. Lalu kalau mereka meyakini Nabi datang, lalu berapa jumlah nabinya? Kan begitu Bapak. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyampaikan ini dan ketika kata kepada mereka bahwa ini tidak benar, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala.
sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah. Ditentukan waktunya berarti setiap jiwa bakal mati. Sudah dituliskan oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi Ahlussunnah juga meyakini berdasarkan hal ini tidak ada yang tahu kapan matinya. Tidak ada yang tahu kapan manusia bakal mati. Mungkin saja manusia mendapatkan firasat akan mati, tapi dia tidak akan tahu kapan dia akan mati. Nabi saja tidak mengetahuinya. Sampai Nabi mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengangkat tangannya ila rafiqil a'la, sedang menuju sebentar lagi kepada kekasih teman yang maha mulia di tempat yang sangat tinggi sana. Lalu Nabi tangannya terkulai lalu meninggal dunia. Itu saja. Tapi tentang kapan tanggal matinya nggak ada yang tahu. Maka Bapak kalau ada orang, Ustaz, tetangga saya seminggu sebelum mati dia udah gali kuburannya sendiri kan gitu. Misalnya demikian. Mungkin dia dapat firasat mati, tapi dia nggak tahu apakah matinya seminggu lagi, nggak tahu. Bapak juga kalau mau gali kuburannya sendiri dari sekarang juga boleh. Gali aja kuburannya, ya, entah matinya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau besok pagi atau nanti sore, wallahu alam. Tapi saudara kaum muslimin rahimani, ini kematian rahasianya Allah Azza wa Jalla. Yang jelas Ahlussunnah meyakini mati pasti menjumpai manusia. Maksudnya penjelasan ini mengingatkan kepada kita, ya nggak boleh manusia merasa dirinya ini akan hidup panjang terus. Dan perlu diingatkan, Nabi memberi isyarat kepada kita di akhir zaman itu usianya umatnya Nabi itu hampir rata-rata 60 sekian. 60 lebih sedikit kebanyakannya. Jadi kalau ada yang usia 80 baru meninggal dunia, 90 baru meninggal dunia, itu sudah jarang. Kebanyakan manusia 60 sekian. Maka bapak yang usianya sudah 59 tahun, nah, atau udah ada yang 60 tahun, nah ini sudah siap-siap. Udah jangan lagi mikir makan lezat, beli makan ini, beli makan itu, cari mobil ini, cari mobil itu, rumah besar begini, apalagi mikirkan beli mau nikah lagi. Jangan, Pak. Ini musibah. Udah 60 tahun mikir kapan ta'adud, Ustaz. Wah, Masya Allah. Kapan poligami, ini musibah seperti ini. Sibukkan dengan ibadah. Udah dekat dengan mati. Banyak sholat, qiyamul lail kalau sanggup, minta ampun sama Allah, baca Al-Quran, sambung silaturahim, istighfar, sedekah, terus amal soleh. Buat sangu kalau kematian datang dengan tiba-tiba. Bagi yang muda saya mengingatkan, jangan merasa bahwa mati itu cuma buat orang yang tua. Jangan Anda mengira yang badannya tegap, nggak pernah sakit, kemudian nggak mati. Terlalu banyak orang yang badannya tegap, kuat, dia mati secara tiba-tiba. Banyak Allah mengatakan demikian. Jangankan orang yang badan yang dewasa, anak kecil saja udah banyak yang mati. Jangankan anak kecil, di dalam perut ibunya Allah juga cabut nyawanya. Berarti tidak ada yang lolos dari kematian. Maka saudara kaum muslimin, mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengambil pelajaran yang besar, mengingat tujuan hidup kita ini untuk apa, kemana kita akan berjalan, apa yang sedang kita cari di kehidupan dunia ini, supaya kita sadar bahwa setelah kita mengaji ini ada konsekuensinya. Kita mengamalkan, kita mendakwakan, mengisi hidup kita dengan hal-hal untuk bekal di yaumil qiyamah. Bukan saatnya untuk mencari dan berbangga dengan dunia. Mencari dunia boleh, tapi bukan untuk berbangga dengannya. Bukan saatnya bagi kita untuk disibukkan dengan perkara-perkara yang sekedar fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan jalan kita di atas hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik jalan untuk sampai kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas keimanan dan bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.